ini kita diajarkan bahwa teknologi berkembang secara perlahan. Tapi bagaimana kalau ribuan tahun lalu manusia sudah memiliki sesuatu yang terlihat seperti komputer, baterai, bahkan peta dunia yang sangat modern? Apa ini kebetulan atau sejarah yang belum pernah kita pahami? Hari ini kita akan melihat 6 artefak kuno yang seolah tidak ada seharusnya di zamannya. 2000 tahun lalu manusia punya komputer? Bayangin, 2000 tahun lalu manusia sudah punya komputer. Bukan listrik, bukan layar, tapi mesin dari roda gigi perunggu. Tahun 1901, penyelam menemukan bangkai kapal kuno di dekat pulau Antikythera, Yunani. Di antara patung dan keramik ada bongkahan logam berkarat. Awalnya terlihat seperti besi biasa, tapi setelah diteliti, ternyata isinya lebih dari 30 roda gigi rumit. Alat ini bisa menghitung pergerakan matahari dan bulan, memprediksi gerhana, bahkan melacak siklus Olimpiade kuno. Para ilmuwan menyebutnya sebagai komputer analog pertama di dunia. Teknologinya begitu kompleks, sampai manusia baru membuat mekanisme serupa lebih dari 1000 tahun kemudian. Pertanyaannya, bagaimana peradaban 2000 tahun lalu bisa menciptakan mesin sepresisi ini? Ditemukan di bangkai kapal Yunani berusia lebih dari 2000 tahun. Alat ini bisa menghitung pergerakan planet. Roda gigi kompleks, presisi luar biasa. Teknologi seperti ini baru muncul ribuan tahun kemudian. Dan itu bukan satu-satunya. 2000 tahun lalu sudah ada listrik. Bayangin, 2000 tahun lalu manusia mungkin sudah mengenal listrik. Tahun 1930-an, arkeolog menemukan sebuah kendi tanah liat di dekat Baghdad, Irak. Di dalamnya ada batang besi dan silinder tembaga. Sekilas terlihat biasa, tapi ketika direkonstruksi dan diisi cairan asam seperti cuka, benda ini bisa menghasilkan arus listrik kecil. Para peneliti menyebutnya sebagai baterai Baghdad. Beberapa teori mengatakan alat ini digunakan untuk pelapisan emas dan perhiasan. Namun tidak ada bukti kabel atau perangkat pendukung lain yang ditemukan. Apakah ini benar baterai kuno? Atau hanya kebetulan bentuknya mirip teknologi modern? Kalau benar ini sumber listrik kuno, berarti peradaban masa lalu mungkin lebih maju. Dan mungkin kita belum sepenuhnya memahami sejarah. Sebuah kendi tanah liat berisi silinder tembaga dan batang besi. Beberapa eksperimen menunjukkan benda ini bisa menghasilkan listrik kecil. Apakah bangsa kuno sudah memahami arus listrik? Atau kita salah memahami fungsinya? Kalau itu benar, berarti mereka lebih maju dari dugaan kita. 1600 tahun tanpa karat. Bayangin, besi setinggi 7 meter berdiri 1600 tahun tanpa karat. Di kompleks Kub, Delhi, berdiri sebuah pilar besi kuno dari abad ke-4 Masehi. Beratnya lebih dari 6 ton. Yang bikin ilmuwan tercengang, hampir tidak ada karat yang serius. Meski sudah terkena hujan, panas, dan polusi selama lebih dari 1 milenium. Padahal besi biasanya cepat teroksidasi. Rahasia utamanya ternyata ada pada komposisi uniknya. Besi ini mengandung kadar fosfor tinggi yang membentuk lapisan pelindung alami di permukaannya. Artinya, peradaban India kuno sudah menguasai teknik metalurgi yang sangat maju pada zamannya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menciptakan teknologi peleburan besi sepresisi itu tanpa teknologi modern? Dan berapa banyak lagi ilmu kuno yang hilang bersama waktu? Berdiri lebih dari 1600 tahun, hampir tidak berkarat. Teknologi metalurgi modern saja sulit meniru daya tahannya. Bagaimana mereka melakukannya? 2700 tahun lalu sudah ada lensa. Bangsa kuno sudah punya kaca pembesar 2700 tahun lalu. Tahun 1850-an, arkeolog Austen Henry Layard menemukan sebuah benda kecil dari kristal di kota kuno Nimrud, Irak. Sekilas terlihat seperti batu biasa, tapi bentuknya cembung seperti lensa. Ketika diuji, benda ini ternyata bisa memperbesar objek beberapa kali lipat. Beberapa peneliti percaya lensa Nimrud digunakan sebagai kaca pembesar untuk ukiran detail dan perhiasan.
Teori lain menyebutkan mungkin dipakai dalam observasi astronomi sederhana. Kalau benar, berarti bangsa Asyur sudah memahami prinsip optik jauh sebelum lensa modern ditemukan. Namun, tidak ada bukti pasti bagaimana sebenarnya benda ini digunakan. Apakah ini hanya alat sederhana atau bukti bahwa peradaban kuno memiliki teknologi yang kita remehkan? Sejarah mungkin belum sepenuhnya terbuka. Lensa kristal dari zaman Asyur, sebagian ilmuwan percaya ini digunakan untuk pembesaran. Apakah bangsa kuno sudah memahami optik lebih dalam dari yang kita kira? Sebelum satelit sudah seakurat ini, bagaimana mungkin peta tahun 1513 menggambarkan dunia seakurat ini? Pada tahun 1929, sebuah peta kuno ditemukan di Istana Topkapi, Turki. Peta itu dibuat tahun 1513 oleh Laksamana Ottoman Turki, Piri Reis. Yang bikin heboh, peta ini menggambarkan garis pantai Amerika Selatan dengan cukup detail. Bahkan ada klaim kontroversial bahwa bagian bawah peta menunjukkan Antartika sebelum tertutup es. Piri Reis sendiri menulis, ia menyusun petanya dari berbagai sumber lama, termasuk peta kuno dan catatan pelaut. Apakah ia memiliki akses ke pengetahuan yang kini hilang? Atau ini hanya interpretasi berlebihan dari kita? Satu hal yang pasti, peta ini membuktikan bahwa pelaut abad ke-16 memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya tetap sama, seberapa banyak sejarah yang belum sepenuhnya kita pahami? Peta abad ke-16 yang menggambarkan wilayah dengan presisi mengejutkan. Bagaimana mereka mendapatkan data geografis seakurat itu di zaman tanpa satelit? 3.700 tahun belum terpecahkan. Bayangin, tulisan kuno ini belum bisa dibaca sampai sekarang. Tahun 1908, arkeolog menemukan sebuah cakram tanah liat di Kreta Yunani. Usianya diperkirakan sekitar 3.700 tahun, yang membuatnya unik. Simbol-simbolnya tersusun spiral dan dicetak menggunakan cap, bukan ditulis tangan. Artinya, ini bisa jadi salah satu bentuk percetakan paling awal di dunia. Masalahnya, tidak ada teks lain yang mirip dengannya. Bahasanya tidak dikenal, dan sampai hari ini belum ada yang berhasil menerjemahkannya secara pasti. Apakah ini doa kuno, pesan ritual, atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Satu cakram kecil tapi menyimpan teka-teki ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah kita belum cukup pintar untuk memahaminya? Atau ada sesuatu yang sengaja hilang dari sejarah? Roda gigi presisi tinggi, teknologi yang sangat kompleks. Benda ini banyak membuat ilmuwan berpikir, apakah ada pengetahuan yang hilang dalam sejarah? Semua artefak ini nyata, semua ditemukan secara arkeologis. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah benda-benda ini ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami sejarah? Atau ada bab yang hilang yang belum sepenuhnya kita temukan?